Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam pelajaran bagaimana seorang mukmin menebar cahaya, masih bagaimana muslim dan kesadaran diri. Yang kita lanjutkan sifat Al-Quran yang ke-9 ya, bahwa Al-Quran mempunyai berkah ya. Bisa dicatat ayatnya surah Al-An'am ayat 196 ayat 195 ya, 195. Kemudian Al-Anbiya ayat 50, Shad ayat 29 ya. Ya ginilah kalau di sini ya, siang sore main sudah rame itu. Kurang fokus ya. Jadi Al-Quran mempunyai barokah ya. Ayatnya wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang mempunyai keberkahan yang banyak ya. Karena Al-Quran berisi banyak hal yang bermanfaat terkait masalah ad-din dan dunia ya. Dan saya pernah menjelaskan bagaimana Al-Quran mencakup seluruh hidup kita, seluruh wawasan itu diterangkan dalam Al-Quran ya. Sampai penciptaan manusia, langit dan bumi ya. Langit yang 7 lapis itu diterangkan dalam Al-Quran ya. Maka ikutilah apa yang diturunkan di dalamnya
dan jangan melanggar agar kalian mendapatkan kasih sayangnya. Nah, di antaranya ketaatan itu bisa mendatangkan rahmat Allah ya. Dan pelanggaran bisa mendatangkan murka Allah ya. Karena itu Al-Quran itu adalah yang agung ya, dan zikir yang bijak, adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, yaitu maksudnya di dalamnya banyak kebaikan, yang banyak ilmu melimpah ya. Karena berkah itu adalah definisinya sebutul khair ya. Gitu. Tetapnya kebaikan ya. Dalam setiap perkara ya, itu keberkahan. Maka ketika diisi dengan Al-Quran ya, setiap kegiatan itu adalah memiliki keberkahan ya. Darinya seluruh ilmu bersumber, dan darinya lah seluruh keberkahan dikeluarkan. Tidak ada kebaikan kecuali Al-Quran telah menyerukan dan mendorong kepadanya. Ia menyebutkan hikmah dan kemaslahatan yang mendorong kepadanya. Tidak ada keburukan kecuali telah melarangnya. Memperingatkannya dan menjelaskan sebab-sebab yang menghindarkannya dari melakukannya dan akibat buruknya. Jadi sudah dijelaskan semuanya ya. Akibat baik, akibat buruk itu sudah Allah jelaskan ya. Akibat buruk dari kefasikan, kedurhakaan, itu sudah Allah jelaskan. Maka ikutilah ia pada apa yang diperintahkan, dan dilarang. Kita harus mencegahnya, menjauhinya ya. Bangunlah perkara-perkara agamamu, baik yang usul ya, maupun yang furu', maksudnya akidah, dan juga dalam perkara-perkara yang furu', cabang, maksudnya diantaranya juga fikih ya. Di atasnya ini dalam Al-Quran ya, maksudnya seluruh aspek kita ya, semuanya dalam akidah, akhlak, tiap lagi yang berhubungan dalam kehidupan kita kan tuh kembali dibereskan dengan Al-Quran ya. Maka Al-Quran itu adalah sebagai jalan ya. Bagaimana meraih kebahagiaan itu ya, meraih keberkahan itu ya. Dan bertakwalah kepada Allah dan jangan menyelisihi perintahnya, agar kamu jika mengikutinya diberi rahmat. Karena terbesar sebabnya mendapatkan rahmat itu adalah mengikuti kitab ini ya, dari segi ilmu dan pengamalannya. Karena itu dalam surah Al-An'am ayat 155 terdapat kebaikan yang banyak. Dari sana semua ilmu diambil, dan dari sana berbagai keberkahan digali. Tidak ada satu kebaikan kecuali diserukan dan didorongnya. Disebutkan pula di sana hikmah dan kemaslahatan.
dan tidak ada satu keburukan pun kecuali dilarangnya. Diperingatkannya dan disebutkan berbagai sebab menjauhkan jadi sudah semua dilarang ya. Larangannya sudah jelas tuh ya. Disebutkan berbagai sebab yang menjauhkan seseorang dari mengerjakannya serta akibat. Maksudnya sudah disebutkan sebab-sebab semuanya gitu ya. Ikutilah perintahnya dan jauhilah larangannya, serta bangunlah dasar agama dan cabangnya di atasnya. Sebab terbesar untuk menggapai rahmat Allah adalah mengikuti Al-Quran. Ayat ini menjelaskan peranan Al-Quran bagi manusia. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan oleh malaikat Jibril dengan penuh berkah, yakni segala macam kebaikan, baik lahir maupun batin, yang sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Ikutilah apa yang ada di dalamnya ya. Amalkanlah isinya dan bertakwalah, jagalah dirimu dari api neraka, waspadalah dan taatilah ketentuan yang ada di dalam kitab itu. Agar apa? Agar dirahmati ya. Orang yang diberi kasih sayang dari Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi bagaimana banyak sekali faedah yang diterangkan ya. Dan contoh ya banyak perintah-perintah yang Allah sematkan dalam Al-Quran ya, perintah sholat, zakat, kebaikan-kebaikan, infak dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan sebab-sebabnya, bagaimana meraih rahmat Allah dan juga meraih ampunan Allah. Kemudian juga disebutkan ya bahaya kemungkaran ya, kekejian ya. Disebutkan juga akibatnya. Itu kan sudah dijelaskan. Luar biasa kalau kita menyelami Al-Quran ya gitu. Ya. Tidak akan pernah habis ya. Tidak akan pernah habis ya. Mungkin kalau kita hanya belajar di suatu instansi tertentu ya, itu kan hanya sampai dapat gelar gitu ya. Tapi kalau kita belajar Al-Quran terus menerus ya, tidak akan pernah habis ya. Dan banyak pengalaman yang sudah ditorehkan tuh ya gitu. Jejak-jejak asar yang ditorehkan ya. Gitu. Dan salah satunya tentunya pelajaran tafsir itu. Itu adalah ilmu yang tidak pernah habis juga ya. Banyak kitab tafsir ya gitu. Bahkan kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir kan panjangnya itu ya luar biasa. Insya Allah ya. Apa yang dijelaskan di sini gitu ya Ustaz Dian itu cuman tidak lebih daripada ya paling sepertiga atau setengahnya lah gitu. Aslinya panjang gitu. Tidak hanya yang dijelaskan di situ saja gitu ya. Itu ada yang sampai mudah dicerna gitu ya gitu.
Aslinya udah panjang gitu. Bahkan waktu itu kan di sini sudah tuh ya, sampai Al-Baqarah 120 berapa itu ya? 121 kalau salah atau 125 ya. Itu sudah gitu ya. Dan itu justru butuh berapa tahun ya. Butuh berapa tahun untuk kita terus ya gitu. Cuman ya gitulah, ketika orang sudah semangat belajarnya berhenti ya. Nah itulah, sedikit demi sedikit itu ya akan terasa di dalam kehidupannya semakin sempit ya gitu. Ya akan terasa. Dan Al-Quran di balik itu semua mempunyai keberkahan yang banyak, akan membereskan kehidupan kita kalau kita senantiasa setia padanya ya. Apalagi nanti bulan Ramadan tuh ya, bulannya Al-Quran ya. Sejatinya kita jangan terlalu banyak tersibukkan dengan dunia ya. Apalagi dengan apa ya, di kalangan tertentu kan dipendekin lah gitu, waktu sekolah dipendekin tuh yang nggak panjang tuh ya, sampai berapa jam, nggak full day gitulah. Terus juga waktu kerja tuh ya, tadinya sampai jam 5, setengah 5 juga udah beres tuh ya. Bukan hanya ameh macet. Tapi dari itu semua supaya meningkatkan amal soleh itu ya, kalangan tentu itu dipendekin tuh ya jadwalnya itu ya gitu. Kita harusnya bersyukur ya, mempergunakan waktu kita dengan Al-Quran itu. Maka akan beres urusan-urusan kita ya gitu. Dari yang kecilnya, tetek bengeknya, semuanya itu ya. Ketika konsep-konsep yang dimulai tidak dengan Al-Quran, maka lihat saja ya, di kemudian hari akan mengalami keterpurukan yang sangat besar. Konsep-konsep yang tidak dimulai dengan Al-Quran. Tapi ketika sistem ya, konsep itu dimulai dengan Al-Quran, perlahan-lahan kemajuan itu akan pasti, karena sudah ada jaminan ya. Kalaulah kitab Al-Quran itu membuka semuanya ya, semua cabang ilmu dibuka itu ya, punya keberkahan ya, kita tidak lihat jumlah lah gitu ya. Tapi minimalnya kita hati ini tenang tuh ya gitu. Karena urusan kita kan beres ya gitu. Nggak ada ceritanya orang yang seorang guru ya, atau seorang ulama itu melarat gara-gara ngaji gitu ya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Justru mereka semakin berkah waktunya, semakin luar biasa. Bahkan orang itu mudah memahami pelajaran-pelajaran yang dia sulit ya. Tapi karena dia sudah biasa membaca Quran, dia mudah ya, memahami pelajaran. Kan? Maka disinilah ketika Allah menerangkan Al-Quran punya keberkahan,
Maka totalitas kepada Allah itu adalah sebuah keniscayaan, ya, keniscayaan. Walaupun tentunya dalam hal atau dalam perspektif kembali pada diri kita masing-masing tuh ya. Kita mau sampai mana kesetiaan kita kepada Al-Quran ini, ya kembali pada kita. Itu ya. Kalau mau kita beres semua urusan, ya kembali pada kita. Maka inilah pelajaran yang bisa kita ambil ya. Keberkahan itu ya, jangan melihat dari jumlah ya. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang terus ya, kita dapatkan ya. Itulah orang yang mengemban Al-Quran ya. Membacanya, kemudian juga terus pelajari, tadabburi, mengamalkannya, mengajarkannya pada orang lain. Bahkan ya dia mengorbankan waktunya untuk Al-Quran ya. Itu sudah luar biasa ya. Bisa mengorbankan waktu untuk Al-Quran, bahkan pekerjaannya sekalipun ya. Saat itu juga ya, walaupun ya tidak ya, walaupun hanya misalnya sepekan sekali lah atau sepekan 2 kali, bahkan kalau sudah Allah berikan waktu luang yang lebih banyak gitu dia bisa ya. Nah itu Allah jaminkan untuknya kehidupan yang baik gitu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sudah jelas ya, gitu. Ya tinggal kitanya aja gitu mau gimana. Nah itu paling ya. Jadi untuk yang penjelasan tentang Al-Quran punya keberkahan, sebenarnya nanti kita bahas ayatnya satu persatu aja dulu ya. Nanti lebih mudah lagi ya. Memang kalau siang itu ya kadang ya disinilah rame lah gitu. Kadang memang kurang fokusnya gitu. Ujian lah gitu ya. Kalau memang tidak malam ya siangnya adakan juga ya disitulah ujiannya gitu. Ya emang enak malam tuh ya gitu. Tapi ya kalau ketika kita adakan siang ya siangnya untuk keberkahan di waktu siang hari kita dapatkan juga di waktu petangan juga ini ya nggak masalah ya, cuman disinilah ujiannya kita ya. Hidup ini penuh ujian juga ya, namanya ngaji juga penuh ujian. Orang kalau melihat perjuangan guru kita dahulu luar biasa perjuangannya ya gitu. Hanya ini sabar saja kita, dan yang terpenting bagaimana kita konsisten ya terus belajar. Walafikum walafiminkum. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi esok hari, besok jam 2 ya. Jam 2 siang. Kalau nanti ada jadwal di luar saya bisa ya menyempatkan lah gitu ya. Nyempatkan ke sini jam 2 ya. Mudah-mudahan. Walafiminkum subhanakallahumma Astagfirullahaladzim. Rabbana atina bil hikmah wa ayyalana Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.